Nah, kali ini kita berdebat tentang kasus Iridium dari Motorola. Ada klaim yang diajukan oleh Pak Hansen. Ini saya tunjukkan klaimnya dari Learn. Teknologi satelit komunikasi global yang mahal akan kesulitan dalam menarik pelanggan dan mencapai break-even point seperti yang terjadi pada proyek Iridium yang dikembangkan oleh Motorola. Jadi itu klaimnya, ya. Eh, Kasusnya memang Motorola bangkrut ya, tapi klaimnya seperti itu, apakah bisa disanggah atau diperdebatkan, kita akan saksikan. Pak Hansen, ada yang ingin dikatakan soal klaimnya, Pak? Oke, ingin saya katakan bahwa dari klaim tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk proyek Iridium sendiri itu sekitar 5 miliar untuk pengembangan jaringan satelit dan infrastrukturnya, Pak. Kemudian jumlah pelanggan juga tidak diharapkan sesuai dengan yang mau. Jadi awalnya proyek Iridium itu diharapkan akan menarik sekitar 1 juta pelanggan, tapi hasilnya cuma sekitar 60.000 pelanggan, Pak. Kemudian harga yang ditawarkan kemarin juga sudah saya cantumkan, itu sekitar harga 7 sampai 10 dolar per menit untuk panggilan keluar dari AS dan Amerika Serikat, dan sekitar 5 sampai 7 dolar per menit untuk panggilan masuk ke Amerika Serikat. Nah, dan untuk untuk penawaran paket data bulannya itu sekitar 100 sampai 200 dolar per bulan. Itu cukup mahal, Pak, dibandingkan harga teknologi seluler saat itu yang menawarkan layanan telepon dan data dengan harga yang lebih murah. Kemudian tuh ada juga masalah keuangan dari proyek Iridium sendiri yang mengalami kerugian banyak ya, ini dari jaringan satelit dan infrastruktur juga tinggi banget. Dan Oke, karena juga persaingan teknologi dengan ini juga kan teknologi seluler yang waktu itu pas berkembang dengan waktu itu pas GSM, CDMA, kemudian 2G itu dan 3G juga gitu. oke. Jadi argumen Itu aja. utamanya harga jual mahal, ada saingan yang lebih murah dari 2G. Saya berikan kesempatannya ke Pak Kevin. Tadi sempat disconnect sedikit ya, Pak Kevin. Mudah-mudahan lebih stabil ya. Silakan Pak Kevin untuk disanggah. Pak Kevin masih bersama kita? Eh, Halo Pak, Iya kedengaran? Pak. Iya, silakan Pak. Oke. Mungkin tadi saya agak kepotong dari Hansen ya. Tapi menurut saya jika kita melihat klaim ini dari kalimatnya dia sebenarnya tidak menspesifikasi siapa yang sebenarnya menjadi eh, target untuk market dari global satellite communication. Jadi jika kita fokus hanya kepada orang-orang yang individual global satellite commission, bisa dibilang bahwa marketnya sebenarnya tidak besar dan sangat tidak cost efektif untuk melakukan proses menggunakan global satellite communication seperti yang dikatakan Pak Hansen. Tetapi menurut saya sebenarnya dalam bisnis global satellite communication yang telah kita pelajari dari banyak research paper dari dulunya dan juga Iridium, itu sebenarnya market yang harus dicakup itu sebenarnya bukan fokus kepada individual global communication, tapi lebih kepada market-market yang lain seperti yang dilakukan Iridium sekarang, aviation, untuk mencapai lokasi-lokasi yang bisa dibilang untuk mencakup kan application pada. Nah, ini bisa dilihat tidak hanya banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi yang sukses memiliki beberapa contoh yang booming dalam satellite dan juga Boeing Satellite System, di mana mereka tidak fokus kepada uh,
individual global satellite communication. Ini kayaknya terputus Pak Kevin suaranya. Pak Kevin suaranya hilang, apakah disconnect? Sepertinya. Pak Kevin? Halo, maaf. Iya, baru masuk lagi nih suaranya. Silakan Pak. Ya, oke. Eh, Tadi saya kepotong di bagian mana ya, Pak? Lagi mengelaborasi soal market ya, yang tidak harus lagi fokus pada apa individual satellite communication. Ya. Eh, jadi beberapa perusahaan yang sebenarnya sekarang sedang memiliki revenue yang besar dalam dunia global satellite communication adalah beberapa seperti Boeing Satellite System, Inmarsat, dan juga SES. Nah, beberapa perusahaan ini dia itu menerima revenue mereka bukan terfokus hanya kepada individualnya, tetapi lebih kepada memberi service kepada global hal-hal global dalam media, mungkin seperti television station dan juga mensuplai data network kepada aviation seperti pesawat-pesawat dan juga ada Aerospace adalah salah satunya di mana seperti SES sekarang sedang bekerja sama dengan SpaceX juga untuk main bisnis di mana seperti bisa untuk Wah, terputus lagi Pak Kevin. Pak Kevin suaranya hilang. Pak Kevin koneksinya kurang stabil nih ya. Pak Kevin masih bersama kita? Halo, apakah suara halo Pak, kita terdengar? Iya, ini baru masuk lagi nih, suara tadi terputus Pak. halo Pak. Iya Pak. Kena delay. Ya. Sudah terdengar jelas. Iya, cuman delaynya cukup besar sih kayaknya sih. Oke. Silakan Pak, ada yang masih mau dilanjutkan Pak argumennya soal market itu tadi? Ya Pak, mungkin saya pada counter argumennya ini saya cuma mau fokus kepada eh, market yang sebenarnya harus kita pelajari dalam global satellite communication yang tidak dimiliki oleh Iridium pada zaman dulu, pada tahun dulu. Tapi meskipun bisa membuat kegagalan karena dia sekarang sudah berhasil di market yang berbeda. Oke, saya berikan ke Pak Hansen nih. Menurut Pak Kevin, simply eh, Iridium itu salah market ya. Kalau dia coba jajal market yang sekarang Iridium Next, niscaya dia tidak bangkrut. Gimana Pak Hansen? Gimana ya? Dia emang awalnya kan emang dari Motorola itu kan dari komunikasi punya kan, Pak. Jadi dia emang agak ambisius kan. Jadi emang mau dibikin market yang satelit gitu. Jadi ya emang harganya mahal jadinya gak menguntungkan juga buat dia sih sebenarnya kan karena ini eh karena apa ya kayak apa sih namanya eh, kan emang dari proyek Iridium ini kan emang proyek yang untuk komunikasi global tapi kan karena dia juga kesulitan dalam menarik pelanggan
untuk mencapai break even point, jadinya project ini kan gagal gitu kan, Pak. Jadi sebenarnya saya bingung. Eh, Jadi mungkin sanggahannya Pak Kevin adalah proyek semacam Iridium nggak mesti gagal ya kalau dia menyasar market yang benar. Seperti yang dia coba lakukan sekarang di dalam kehidupannya yang kedua. Argumennya tampaknya seperti itu tuh Pak Kevin. Nah, Pak Hansen ada komentar atau sanggahan? Berarti lebih ke masa kini kali ya, Pak. Untuk kalau melihat untuk masa kini, Pak, kayak mungkin proyek Iridium masih terbilang cukup mahal sih Pak sebenarnya. Kalau harganya masih sama ya Pak. Kalau harganya masih untuk saat ini tentu masih terus apa kurang terjangkau untuk pasar ini, pasar individu. Karena saat ini tuh teknologi satelit komunikasi itu lebih ini lebih gimana ya namanya? Kayak mungkin nggak dipakai buat individu sekarang, Pak. Kayak lebih buat dipakai untuk pasar-pasar seperti yang untuk pemerintahan atau yang lebih besar mungkin. Nah, kemudian juga Berarti kalau setuju dong dibanding sama Pak Kevin ya? kalau untuk yang sekarang mungkin masih terlalu mahal untuk individu, Pak, menurut saya. Tapi Oh, kalau oke. untuk kelompok lain yang cukup besar mungkin bisa ya, Pak. Gitu mungkin. Karena awalnya kan tujuan dari proyek Iridium ini juga untuk individu kan, Pak. Kayak satu orang harus ada satu gitu. Jadi targetnya aja yang awalnya itu ada 1 juta pelanggan, tapi akhirnya cuma ada 60 ribuan. Jadi benar-benar jauh sebenarnya. Hmm. Oke, jadi saya ke Pak Kevin lagi nih. Menurut Pak Hansen, setelah 20 tahun Iridium kalau masih tetap sama kayak gini ya akan bangkrut lagi juga karena masih tetap terlalu mahal. Gimana Pak Kevin? Pak Kevin masih monitor kita? Jangan Pak Kevin diam-diam pakai Iridium nih. Mungkin Silakan Pak. Sorry. mungkin memang yang halo Pak, Iya Pak, silakan Pak Kevin. apakah saya terdengar Pak? Terdengar Pak, silakan Pak. Halo Pak. Ah, jadi menurut saya dari yang dikatakan Pak Hansen, memang untuk harga secara individual Iridium memang untuk saat ini sudah berkurang, tetapi secara efisien untuk penggunaan hari-hari jadi bank memang termasuk lebih hal, benar. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya dalam klaim yang dibuat Pak Hansen, kita sebenarnya bisa fokus dalam market yang berbeda jika kita membicarakan apakah perusahaan seperti Iridium akan gagal dalam kedepannya atau dia akan memiliki growth atau mungkin dia akan stagnan. Nah, mungkin untuk contoh yang sekarang yang bisa saya katakan yang paling jelas ya mungkin karena Iridium telah melewati banyak masalah tidak hanya pada teknologi yang dia gunakan pada zaman dulu tapi juga pada uh, boardnya yang dilakukan di Iridium sendiri seperti beberapa paper yang telah kita pelajari bahwa Iridium tidak dijalankan dengan benar. Developmentnya meskipun sudah investment kepada teknologinya tidak dilakukan dengan benar. Pada contoh yang saya mau tunjukkan itu perusahaan bernama SES. Nah, perusahaan SES ini bisa dibilang adalah perusahaan yang full untuk saat ini full global satellite communication dan dia report pada tahun 2021 dia memiliki revenue yaitu sebesar $2 miliar communication yang diklaim Pak Hansen
tidak profitable dan dapat memiliki masa depan yang bisa dibilang susah dan mungkin akan menemukan kegagalan. Nah, seperti saya memilih SES itu karena dia mirip seperti Iridium, di mana dia memiliki satelit yang banyaknya hampir mirip, seperti di mana Iridium memiliki 66 dan sekarang juga sudah memulai ekspansi lagi. SES juga memiliki 70 satelit yang dibagi dalam MEO dan geo orbit. Dan seperti saya bilang pada tahun 2021 dia memiliki revenue sebesar 2 miliar dolar. Tahun 2022 ini dia juga tetap memiliki beberapa kenaikan dalam hal-hal seperti ada beberapa kontrak yang dimiliki dengan US government dan juga beberapa kontrak-kontrak dengan Spectrum dan banyak. Dan meskipun pada tahun ini dia juga memiliki penurunan sedikit dalam hal seperti TV market oleh karena pengurangan pada peminat, dia bisa terlihat bahwa dia sebenarnya biru dia datang. Hanya kuartal ketiga Desember revenue ini sudah memiliki 1,4 miliar. Juga sempat perusahaan yang bernama Leonardo dari dunia yang sama yaitu Global Satellite Vision. Dan dilihat dari beberapa kontrak yang masih dia miliki pada akhir 2020. Ini kayaknya terputus lagi nih. Oh, disconnect Pak Kevin. Tapi yang dilakukan Pak Kevin tadi cukup jelas ya, menunjukkan ada bisnis satelit communication yang lain, yaitu SES, yang tampaknya bertahan hidup dan cukup berhasil begitu ya. Walaupun satelitnya itu mix ya, ada yang geo dan ada yang MEO gitu ya. Nah ini Pak Kevin udah bergabung lagi dengan kita. Basically argumennya adalah ada kok contoh perusahaan satelit yang sukses, yaitu SES. Saya berikan kesempatannya buat Pak Hansen ya. Silakan Pak. Ini mungkin bantahan terakhir nih rondenya. Silakan Pak. Sebenarnya nggak cuma apa ya, kayak ada proyek-proyek lain juga yang gagal juga, Pak. Kayak salah satu contoh lainnya itu proyek teledesi. Itu proyek yang dikembangkan oleh Bill Gates sama Craig McCaw. Itu pada tahun 1990-an. Jadi proyek ini itu juga bertujuan untuk menyediakan layanan internet satelit dengan kecepatan tinggi di seluruh dunia. Jadi proyek ini juga dibatalkan pas tahun 2002 karena masalah keuangan. Jadi hampir sama dengan kejadiannya dengan proyek Iridium ini. Jadi gagal juga sebenarnya. Terus ada juga proyek Global Star, Pak. Global Star itu juga dikembangkan sama Loral Space and Communication itu tahun 1990-an juga. Itu sama juga kayak proyek Iridium itu gagal karena masalah teknis dan keuangannya yang cukup besar pada zaman ini. Untuk bikin satelit aja udah makan banyak ini. Ya, Global Star satelitnya 24 ya. Iridium satelitnya 77 yang direncanakan, 66 yang dilayangkan, yang Iridium Next 81 ya, yang masih launching sampai tahun 2019. Nah, jadi argumennya Pak Hansen, banyakkan gagalnya Pak Kevin, ada teledesi, Global Star, semua mirip-mirip, semuanya hancur. Pak Kevin gimana Pak? Mungkin saya kurang harus meneliti lebih dalam contoh-contoh yang diberikan Pak Hansen. Tetapi yang saya lihat yang dimiliki sebuah kesamaan dari contoh-contoh Pak Hansen itu bahwa
kebanyakan kegagalan itu ditemukan pada masa lalu, masa-masa yang bisa dibilang beberapa dekade sebelumnya, di mana teknologi yang dimiliki perusahaan itu sebenarnya belum mencakup potensi dan ambisi yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, jika kita membicarakan seperti Iridium yang dapat dikatakan gagal oleh Pak Hansen, jika kita lihat bisnis model dia sekarang, dia sudah berubah dan memiliki tangan-tangan yang baru di mana dia handle. Dan tadinya ambisi Iridium adalah memiliki satellite network yang spesifik bekerja untuk handheld satellite phone dan juga untuk specialized receiver. Nah, pada tahun 2021, sebuah revenue stream dikeluarkan dari Iridium bahwa dia pada tahun itu menerima revenue sebesar 615 juta dolar. Di mana dari ini bisa menunjukkan growth yang ambisi dia miliki pada zaman dulu. Nah, ini salah satu alasannya dia bisa ini adalah seperti yang saya bilang, dia telah berpindah market di mana salah satu fitur atau service yang menguntungkan untuk dia adalah dia mengoffer mobile wifi hotspot service kepada customer-customernya dalam location-location berbeda yang memiliki emergency service provider. Jadi pada zaman sekarang ini teknologi sudah mulai bisa satu level dengan ambisi dan potensi dari perusahaan-perusahaan global satellite communication. Nah, mungkin saya bisa balik kepada perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya mereka banyak suksesnya. Karena jika kita lihat perusahaan lain, mungkin SES akan saya jelaskan nanti, ada sesuatu di mana contoh seperti perusahaan namanya China SpaceSat, dia memiliki revenue 1 miliar dolar, di mana dia berfokus kepada penelitian. Nah, dia berfokus kepada science experiment, space exploration, environmental monitoring, dan itu adalah salah satu market yang memang bisa dibilang tidak terlalu besar, tetapi memiliki profit yang besar. Dan juga seperti Boeing Satellite System, meskipun dia berfokus hanya kepada aviation, dia juga memiliki revenue yang besar dan profit yang bagus. Dan juga pada tahun ini memiliki growth yang bagus karena satelit dia memiliki kemajuan kepada teknologi mereka yang membantu support banyak aviation services di seluruh dunia. Nah, mungkin buat menutup saya mau membicarakan sebuah project yang sekarang dilakukan oleh SES, yaitu O3B Empower. Mungkin saya bisa screen share. Nah, oke. Ini adalah salah satu project O3B Empower yang dilakukan oleh SES. Nah, dalam O3B Empower ini, dia melakukan kemajuan kepada servisnya mereka, di mana pada tahun 2022 ini dan 2023, dia melakukan kemajuan untuk mengirim 11 satelit baru yang akan bekerja sama dengan SpaceX untuk mengirim. Dan pada tulisannya di sini dia memiliki sebuah kontrak yang jika ditemukan standarnya pada tahun ketiga, pada tahun 2023, dia akan mencapai kontrak yang dengan revenue sebesar 3 miliar dolar. Dan ini menunjukkan revenue yang peningkatan sebesar 1 miliar dolar atau Wah, terputus nih suaranya, Pak. Suaranya masih disconnect, Pak Kevin. Tapi mungkin ini argumennya cukup jelas ya, bahwa SES terbukti berhasil kok, masih terus hidup gitu ya. Jadi ini pertarungannya adalah memberikan contoh-contoh yang gagal seperti Iridium, yaitu Global Star dan Teledesic. Sementara Pak Kevin bertahan di ini SES hidup kok begitu ya. Mana bisa kita klaim bahwa yang komunikasi satelit yang semacam itu pasti bangkrut begitu ya. Nah, ini saya tanya ke analisnya dulu nih, Pak Rio sama Pak Vincent, apa udah bisa menentukan pemenang atau harus butuh satu round lagi, Pak?
Kalau kalau dari saya, Pak ya. Iya, maksudnya Kalau nggak mesti uh, bilang pemenangnya dulu, tapi iya apa iya bisa nggak? uh, kalau menurut saya sih kurang sih Pak. Dua-duanya tuh punya argumen yang bisa bikin menang dua-duanya, tapi kayak nggak ada yang overlap saat salah satu gitu Pak. Jadi menurut saya sih kurang kurang bisa disebut buat siapa sih yang menang gitu. Eh, Gitu Pak. kriterianya kita sih bukan siapa yang benar siapa yang salah ya, tapi siapa Iya yang Pak, ya lebih Pak. Siapa meyakinkan. ya, iya Pak, siapa yang lebih meyakinkan gitu Pak. Tapi ya menurut saya sih belum argumen-argumen keduanya tuh memang meyakinkan Pak. Soalnya eh eh si kayak apa Kevin itu ngasih contoh-contoh beberapa perusahaan yang udah oke, udah bener, udah jalan nih kayak gini. Nah, Hansen sendiri ngasih kayak oh kalau ini tuh bukan nggak mungkin sih, tapi bisa aja berhasil, bisa aja enggak gitu. Jadi nggak gimana ya seimbang lah, nggak ada yang overlap gitu Pak. Jadi yang lebih meyakinkan dia dua-duanya meyakinkan Pak. Karena gitu sih Pak Masih menurut butuh saya. round satu lagi ya untuk harus tentuin pemenang. Menurut saya sih iya Pak. Menurut saya sih gitu. Oh iya, Pak Rio masih butuh round satu lagi atau udah bisa tetapin pemenang? Menurut saya nggak perlu sih Pak. Saya udah bisa menentukan Udah dari bisa. segi saya sih Pak. Ada Oke. Saya sih juga kalau kalau misalkan uh, pengamat boleh berpendapat uh, Harus Pak, si harus berpendapat. maksudnya oh ya bisa sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang saya udah ngelakuin beberapa research kayaknya bukan research sih ini lebih kayak nyari di Google aja. Kemungkinan besar uh, Pak Hansen sih yang menang menurut saya. Enggak, Pak kita Hansen belum sih yang bicarain dulu nih, tapi iya mau tapi ditambah satu enggak round lagi atau iya enggak nih? itu sih masalahnya itu. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak usah deh Pak. Gak Saya usah ya. pikir-pikir ulang Oke, kayaknya nggak usah Pak. Oke. kita kita tentuin pemenangnya dengan apa kondisi argumen terakhir yang seperti ini ya. Eh, baik, berarti saya tentuin pemenangnya dulu juga. Bentar saya ambil catatan. Terus kita masing-masing melakukan analisis ya. Yang mana yang menang nih saya tulis dulu supaya apa eh, supaya nggak berubah kalau udah terjadi apa eh, analisis dan argumen. Kita coba dengar Pak Rio dulu. Pak Rio, siapa yang menang dan siapa yang lebih meyakinkan, Pak? menurut saya Kevin yang menang ronde ini. Eh, dia itu eh, ada beberapa dia itu menaikkan beberapa contoh masa kini tentang penggunaan teknologi yang sama itu dan jujur aja itu cukup meyakinkan untuk saya. Sementara kalau Hansen itu cuma menunjukkan dan mengulang apa yang kita sudah tahu tentang iridium. Tapi juga perlu diperhatikan kalau iridium itu 23 tahun, 30 tahun yang lalu pasti kegagalan hebatnya itu. Eh, jadi saya untuk kali ini decidingnya sama Kevin karena ya kelihatan ada beberapa aspek walaupun skalanya yang ambisinya itu agak lebih kecil seperti yang SAS dan SA itu yang skalanya itu kan di Eropa doang tuh. Dan itu eh, terbukti untuk profitable dan eh, bisa survive perusahaannya. Jadi ya dalam waktu 20-30 tahun ini ya saya sih percaya-percaya ya kalau eh, teknologi satelit komunikasi ini bisa luncur di market. Oke, jadi Pak Kevin yang dianggap lebih meyakinkan. Kita dengar pendapat analis yang lain. Pak Vincent gimana Pak? Masih Oke, bertahan dengan Pak Hansen? oke, iya, saya masih bertahan sama Pak Hansen. Kenapa? Karena udah tadi Pak Kevin itu nunjukin beberapa contoh dengan satelit-satelit berhasil, yang berhasil. Eh, untuk menurut saya untuk sekarang dengan banyaknya satelit-satelit yang berhasil di perusahaan yang lain bukan naungan di bawah Motorola, buat Iridium tuh kemungkinan besar susah banget buat naik gitu Pak. Susah banget buat
dalam 30, 40, 30 tahun itu susah banget untuk naik. Kenapa? Karena bisa dibilang untuk sekarang iridium itu sudah sangat terlambat gitu, Pak. Bukan berarti iridium nggak berhasil. Kayak di awal Pak Kevin bilang kalau ada inovasi-inovasi lain yang menggunakan satelit. Ya Pak, koneksinya ini kayaknya. Suaranya nggak tembus Pak Vincent. Eh, Dengar? Coba lagi Pak. Terakhir di mana, Pak? Iya Pak, oke Oke, Pak. agak nge-lag Pak suaranya saya. Oke, sudah terdengar jelas? Sudah Pak. Oke, saya ulang lagi di bagian yang Iridium itu udah punya satelit yang difokuskan ke internet. Saya lupa open port kalau nggak salah. Iya, Iridium open port kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat di Amerika Serikat, kalau dibandingin, kalau bukan dibandingin, tapi oh ya dibandingin, Iridium open port itu memang internet itu memang punya internet yang kecepatan internet yang lebih cepat dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dibandingin harganya untuk 100 Mbps itu per bulannya itu bisa 50 sampai $70 per bulan itu untuk internet yang biasa. Tapi kalau Iridium itu bisa sampai sekitar ratusan ratusan dolar per bulannya. Nah, eh, menurut saya untuk 30 sampai 20 atau 30 tahun ke depan orang-orang itu lebih suka yang murah dan yang murah, alternatif yang lebih murah. Nggak usah dilihat dari 20 atau 30 tahun ke depan, tapi bisa dilihat sekarang kalau orang itu lebih suka sesuatu yang lebih murah, alternatifnya yang lebih murah seperti eh, telepon genggam atau yang lain-lain. Jadi menurut saya 30 atau 20 tahun ke depan kalau Iridium misalkan mau buat suatu inovasi yang terbilang murah itu cukup sulit karena udah dipotong sama perusahaan-perusahaan yang lain yang udah duluan buat itu ya dan bisa buat itu lebih murah lagi di 30 atau 20 atau 30 tahun ke depan. Itu, Pak. Oke, berarti analisisnya adalah Iridium basically telat lah gitu ya. Sehingga Iya, Pak. yang lain udah duluan terus pasti Iridiumnya akan tetap gagal lagi begitu ya. Nah, jadi rupanya dari analis ada dua pihak juga ya, berpihak ke dua. Kalau saya nanya ke ChatGPT ya, eh, apa betul? Terus saya pasang kalimat klaimnya Pak Hansen gitu ya. Apa betul teknologi satelit komunikasi global yang akan kesulitan dalam menarik pelanggan ini seperti terjadi pada proyek Iridium yang dikembangkan Motorola? Ini somehow ChatGPT jawabnya pakai bahasa Inggris nih. Eh, nggak tahu kenapa. Biasanya kalau ditanya bahasa Indonesia dia jawabnya bahasa Indonesia. Atasnya udah bahasa Inggris. Atasnya udah bahasa Inggris. Tapi dia bisa langsung ganti sih. Biasanya kalau di tengah-tengah ditanya bahasa Jerman atau apa dia jawab bahasa Jerman. Nggak tahu ini eh, mungkin kadang-kadang dia agak ini kali, agak picky juga kali. Ngomong satelit maunya bahasa Inggris. Nah, tapi dia bilang yes, it is generally true. Ya, Iridium contohnya, terus satellite communication technology is generally more expensive than other types of can be difficult for companies to attract customer. Jadi jawaban dia lebih ke arah ya betul Iridium akhirnya bangkrut ya dan merefer ke kasus lama tahun 1999 ini ya. Jadi memahami kalimat ininya ChatGPT itu seperti itu ya. Nah, cuman kan kita bukan salah benar ya. Dan ChatGPT itu tadi semacam analis tambahan ya. Dia membreakdown kalimatnya dan kalau kita memahami kalimat itu adalah apakah proyek semacam Iridium akan gagal, terutama ChatGPT akan melihat sejarah itu dan mengklaim ya iya gagal ya soalnya Iridium gitu ya. Nah, tapi saya juga malam ini ya menentukan pemenangnya. Ini udah saya tulis di kertas juga ya, adalah Pak Kevin. Karena
basically Pak Kevin itu berhasil keluar dari pitingan kalimat itu ya, menunjukkan ada contoh perusahaan lain yang bisa berhasil ya. Dan ada argumen penting yang Pak Kevin itu bilang ya, bahwa kalau Iridium atau proyek satelit yang serupa ya berusaha menjualnya market individual ya, market itu bisa kurang besar sehingga memang akhirnya nasibnya sama. Tapi kalau percobaannya adalah ke market corporate, basically perusahaan yang bayar ya. Misalnya kalau servisnya yang bayar tuh airlines gitu misalnya ya. Jadi bukan individual lagi ya, melainkan company to company begitu ya jualannya. Ada kemungkinan bisa survive ya, karena project-project yang dibayarnya corporate mungkin volumenya bisa cukup ya untuk supaya perusahaannya bertahan dulu selama masih belum besar gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu sih. Walaupun kita belum tahu ya Iridium Next itu akhirnya selamat atau enggak nih di kehidupan keduanya. Soalnya dia satelit terakhirnya aja masih launching tahun 2019 ya. Terus habis itu kita kena pandemi ya. Dia masih dalam proses itu ya. Jadi mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kita bisa mengingat debat kali ini kita ya, untuk lihat bahwa ternyata sejarah akan menunjukkan bahwa Iridium hidup atau tidak hidup begitu ya. Tapi saya rasa malam ini yang kerja keras itu Pak Kevin ya, karena menunjukkan contoh, menunjukkan juga clue-nya ya di mana akan bisa hidup, even Iridium yang sama yang pernah hancur itu begitu ya. Walaupun Pak Hansen mengimbangi sih ya, menunjukkan bangkai-bangkai yang lain ya. Teledesic, Globalstar itu terkenal juga sih ya, bahwa mereka tuh ambruk juga ya. Ini kalau saya tanya ke ChatGPT ya, di atasnya ya, tadi waktu lagi mulai muncul contoh SIS itu ya, pertanyaannya adalah mengapa SIS itu sukses tapi Iridium, Teledesic dan Globalstar gagal? Ya, ChatGPT bilang ada 4 atau 5 poin ini ya. Yang pertama bahwa SIS itu model bisnisnya memang beda ya dari Iridium, Teledesic, Globalstar gitu ya. Tapi bukan cuman itu keuntungannya SIS mulainya duluan. Ya, ini yang di argumen nomor 5 ini ya. Karena dia mulainya early 90-an, sedangkan Iridium, Teledesic, Globalstar itu udah di akhir dekade itu, di mana pasarnya udah dikuasai oleh SIS. Begitu ya. Jadi memang ada aspek itu juga ya, Iridium telat, itu yang tadi dibilang oleh Pak Vincent juga ya. Kalau udah telat ya bakal hancur juga gitu ya. Tapi juga karena pemilihan pasarnya juga agak beda ya, yang sehingga SIS itu bisa bertahan hidup dari servis yang kecil terus berkembang menjadi lebih besar ya, bisa scaling up gitu ya. Nah, tapi SIS kalau kita cermati detail komunikasi satelitnya, dia juga mix ya, nggak semuanya LEO. LEO itu complicated banget ya, karena satelitnya harus banyak, terbangnya cepat, problem komunikasi antar satelitnya lebih tinggi daripada GEO gitu ya. Nah, SIS tuh mix, dia punya GEO, dia punya MEO ya, yang medium nggak low earth orbiting tapi medium orbiting. Itu juga problem-problem kontrol dan koordinasinya lebih entengan sedikit. Jadi memang ada faktor-faktor teknikal itu yang bikin SIS itu lebih bisa bertahan, dan kebetulan dia mulai duluan gitu. Menurut ChatGPT gitu ya. Dan Pak Kevin itu berhasil pakai itu ya, cukup untuk memberikan keraguan bahwa kalimat klaimnya Pak Hansen itu berlaku general dan universal gitu. Jadi di situnya tuh kalimat klaimnya menurut saya jadi terbantahkan gitu ya. Jadi malam ini pemenangnya Pak Kevin, terus yang analisisnya sejalan dengan itu dari Pak Rio sih. Ya, nanti saya tuliskan di tabel skor ya, supaya jadi catatan juga di learn kita ya. Jadi sampai di sini ya recording debat malam ini. Nanti saya pasang recordingnya juga di learn untuk kita nikmati terus kalau masih pingin nostalgia.